Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gema Fatahila. Dalam video kali ini kita akan membahas materi lingkaran, khususnya garis singgung lingkaran. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, di kelas 11 khususnya semester 2 kalian nanti belajar tentang garis singgung lingkaran gitu ya. Materi prasyaratnya kalian harus bisa menggunakan konsep Pitagoras gitu ya. Yuk langsung aja ya kita bahas. Nah, ini nanti yang akan kalian pelajari. Jadi kalian harus tahu dulu apa sih garis singgung itu ya, biar tidak terjadi miskonsep ya. Kemudian dalam pembelajaran kali ini kita bahas tentang panjang garis singgung ya, yang mana jenisnya ada dua, garis singgung persekutuan luar dan juga persekutuan dalam. Oke, kita awali dengan pengertiannya dulu ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan ada sebuah lingkaran dan juga beberapa garis gitu ya yang memotong lingkaran. Nah, garis singgung itu apa sih? Jadi garis singgung itu dia memotong lingkaran di satu titik. Garis yang biru ini ya, dia adalah garis singgung. Kalau memotong di dua titik, dia bukan garis singgung gitu ya. Kemudian garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap diameter lingkarannya gitu ya. Jadi misalnya ini adalah titik O gitu ya, titik O. Kemudian kita tarik garis ini, dia tegak lurus gitu ya. Jadi jari-jari dan garis singgungnya tegak lurus. Ini penting ya, konsep dasar yang perlu kalian ketahui. Lanjut ya. Nah, bagaimana cara menentukan panjang garis singgung? Seperti yang tadi disampaikan di awal, kita lihat dulu ya. Di sini ada AB. AB ini adalah garis singgungnya karena dia memotong di satu titik. Kemudian ada OB, jari-jari. Nah, di sini ada tanda tegak lurus gitu ya. Maka di sini berlaku teorema Pitagoras. Masih ingat ya? Pitagoras. Nah, jadi sisi miringnya di sini adalah OA gitu ya. Maka ketika mencari AB, AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Nah, itu ya, itu terkait Pitagoras materi prasyaratnya. Mungkin nanti kalian juga boleh deh kalian pelajari kembali namanya triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu apa? Pasangan ya. Kalau 3, 4 ketemunya nanti sisi miringnya 5 gitu ya. Kemudian kalau 5 berapa? 12, 13. Kemudian kalau 7 nanti 24, 25 ya. 8 berapa? 15, 17. Nah, paling enggak ini ya kalian hafal. Ini untuk mempermudah aja ya. Kalau enggak juga manual enggak ada masalah ya. Kita lanjut. Nah, contoh nih. Di sini ada PQ, RQ adalah garis singgung lingkaran gitu ya, yang berupa tadi O. Diameternya 10. Oke, diameternya 10, kemudian OQ 13. OQ 13. Hitung panjang PQR. Oke. Karena diketahui D-nya 10, maka R-nya berapa? 5 gitu ya. Ya, nah, kita bikin nih. P ke O. Ini jari-jarinya ya, 5 ya. O ke R juga sama. Oke. Nah, siku-siku di mana nih? Perhatikan segitiga POQ. Dia siku-siku di mana? Di P gitu ya. Karena tadi di awal jari-jari ketemu garis singgung, dia pasti tegak lurus. Nah, kalau kalian hafal triple Pitagoras, ini pasangannya 5, 13 berarti berapa di sini? PQ-nya nanti 12 gitu ya. Karena triple Pitagoras 5, 12, 13. Apa gimana kalau nggak hafal? Ya udah manual aja ya. Maka PQ sama dengan ini pakai konsep Pitagoras, OQ kuadrat yaitu 13 kuadrat dikurang dengan OP kuadrat yaitu 5 kuadrat. Gitu ya, 13 kuadrat 169 kurang 25.
Hasilnya 144, yaitu 12. Oke, jadi PQ 12 cm. Gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, kita masuk ke garis singgung persekutuan luar gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada dua lingkaran, yang besar dan kecil. Yang besar berpusat di A, yang kecil di B. Kemudian jari-jari yang besar R besar, yang kecil R kecil. Kita akan menentukan gitu ya, bagaimana cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar, yaitu CD ya. Coba kalian perhatikan di sini, yang perlu kalian tahu, EB itu sama dengan CD gitu ya. Nah, ini EB nih kita pakai garis bantu ya. Biar apa? Karena nanti kita akan pakai, coba kalian perhatikan, segitiga ABE, di mana dia siku-siku di E. Kita pakainya itu ya. Nah, sebenarnya kita nanti cari EB gitu ya. EB kalau pakai Pitagoras, sisi miringnya AB ya, berarti AB kuadrat dikurang dengan sisi yang lainnya AB. Nah, gitu ya. Cuman di sini AE-nya kita harus breakdown lagi. AE-nya itu adalah panjangnya AC dikurang EC gitu ya. Jadi AC dikurang EC. Di mana AC-nya itu adalah R besar, EC-nya R kecil gitu ya. Nah, makanya muncullah rumus B kuadrat kurang R besar R. Jadi ini nggak perlu dihafal ya, kalian tinggal analisis dari gambarnya biar dapat EB gitu ya. Kalau dapat EB nanti berarti dia sama dengan CD. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk konsepnya. Coba kita aplikasikan ke soal. Nah, di sini M dan N pusat lingkaran. Oke, P dan Q titik singgung kedua lingkaran. PQ. Nah, PM 15. Oke, kita tulis langsung aja ya. PM 15. Kemudian NQ 8. Nah, gitu ya. MN 25. Oke, kita tarik garis dari M ke N gitu ya. Ini katanya panjangnya 25. Maka panjang PQ. Nah, artinya kita bikin garis bantu nih. Boleh deh kita pakai garis putus-putus gitu ya. Misalnya ini R gitu ya. Nah, perhatikan segitiga M, N, R gitu ya. Nah, MN 25, RM berapa? RM itu sebenarnya tinggal apa? Selisih 15 ini ya, yang besar dikurang yang kecil. Jadi RP itu kan 8 ya, RP itu 8, sama nih. Nah, gitu ya. Maka RM-nya berapa? Udah pasti 7 gitu ya. Jadi RN, kita carinya RN. RN itu sama dengan akar. Nah, sisi miringnya adalah MN kuadrat dikurang dengan RM kuadrat. Oke, MN-nya berapa? 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. 625 kurang 49 gitu ya. Maka dapat 57. Ini 24. Jadi RN itu 24. Oke, kalau kalian hafal triple Pitagoras gitu ya, pasangannya sebenarnya berapa? 7, 24, dan 25. Itu kalian nggak perlu hitung ini ya, bisa lebih cepat gitu. Makanya silakan dihafal triple Pitagoras. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini mungkin lebih ke analisis ya. Ini ada tumpukan lingkaran yang bersinggungan, jari-jarinya R. Panjang tali yang mengelilingi ketiga lingkaran. Ini tali yang mengelilingi ini ya. Caranya gimana? Sebenarnya gampang kok. Ini dari A ke tepi ini adalah R gitu ya. Ini juga R. Ini R, ini R. Ini sebenarnya sama nih. Garis ini ke sini. Nah, ini jadi 2R. Pun sama. Ini R, ini R. Yang sini 2R, yang bawah ini R, sini
R. Ini juga 2R. Ada berapa R-nya? 2R kali 3, 6R gitu ya. Nah, ditambah dengan yang ini ya. Nah, yang ini tuh dia sebenarnya sepertiga nih, sepertiga lingkaran, sepertiga lingkaran. Ini juga sepertiga lingkaran. Jadinya kalau digabung satu lingkaran. Jadi ditambah dengan keliling R plus lingkaran 2 Nah, jawabannya yang D. Gampang ya. Oke, itu salah satu aplikasi garis singgung persekutuan luar. Oke, kita bahas satu lagi ya. Nah, garis singgung persekutuan dalam. Jadi konsepnya, oh ya, perbedaannya ini ya, garis singgung persekutuan dalamnya adalah CD. Gimana cara menentukannya? Tinggal bikin garis bantu BE gitu ya, yang mana BE sejajar dengan CD. Jadi ini DBR, CE nanti juga panjangnya ini R gitu ya. Maka kalian perhatikan segitiga ABE, situ-situ di E gitu ya. Nah, nanti kalian cari EB-nya ya, EB, karena EB sama dengan CD. EB itu adalah akar sisi miringnya AD, enggak, sisi miringnya AB ya, pusat AB kuadrat dikurang AE. Nah, coba perhatikan untuk AE cara nyarinya apa? AE itu kan AC ditambah CE gitu ya. Jadi R yang besar ditambah R kecil. Nah, maka kita akan dapat AB kuadrat min R besar min R kecil. Min apa? Plus gitu ya. Nah, ini plus nih. Jadi kalau yang persekutuan dalam tandanya plus. Kalau yang persekutuan luar yang sebelumnya tadi di sini minus gitu ya, selisih. Oke, yuk kita langsung ke soalnya. Coba kita lihat. Ada 2 lingkaran, jari-jarinya 5 dan 3. 5 sini yang kecil 3. Jarak keduanya 10. Jarak kedua pusat lingkaran. Oke, kita gambar K ke L. Nah, ini katanya 10. Maka panjang garis singgung persekutuan dalam PQ yang ditanya PQ. Oke, tinggal kalian bikin garis bantu ya. P. Nah, ini sebesar 3 ya, sama kayak QL ya. Nanti ini kalian hubungkan. Nah, ya. Misalnya ini titiknya R. Nah, maka kalian perhatikan segitiga KLR ya, siku-siku di mana? Ini siku-sikunya di R gitu ya. PR berapa? PR ini panjangnya sama 3 gitu ya. Maka RL itu akar berapa? Sisi miringnya KL kuadrat min KR kuadrat. KL nya 10 min KR. Nah, KR ini 5 tambah 3 berarti berapa? 8 kuadrat. Jadi 100 min 64 dapat akar 36 yaitu 6 cm. Oke, jadi ini RL 6. Maka PQ nya juga sama ya, di PQ 6. Jawabannya yang A. Nah, gitu ya, kita udah selesai tadi. Intinya kita belajar apa itu garis singgung lingkaran. Jenisnya ada 2 ya, persekutuan luar dan juga persekutuan dalam. Baik, mungkin cukup ya pembahasan video kali ini. Kita bahas garis singgung dengan materi prasyaratnya. Kalian harus bisa konsep Pythagoras. Itu mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.